cek 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 cek.
Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan Anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Ia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang pada hari Minggu ini nih ditetapkan dari hukum Taurat, titahnya yang ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan
dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut di terbangan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar firman Tuhan yang pada hari Minggu ini ditetapkan dari Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tangan Tuhan yang memegang.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di gereja dan jemaat yang mengikuti ibadah melalui online live streaming, diminta untuk memberikan perhatiannya untuk beberapa pengumuman yang patut kita berikan perhatian, dukungan doa, dan dukungan kehadiran kita. Yang pertama, nama minggu ini, hari ini adalah Minggu Estomihi. Saihoma gabe partano batuaku, Tuhanlah gunung batuku dan kubu pertahananku. Ibrani 2 ayat 10. Mohon dikoreksi. Dengan topik firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan mulak boti hatani debata. Yang berikutnya mengenai ibadah, bahwa hingga saat ini ibadah gereja dan juga ibadah sekolah minggu dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Jadi jemaat untuk seterusnya dan setia dalam menjalankan protokol kesehatan. Demikian juga kami himbau pada jemaat Tuhan yang lansia berumur 60 tahun ke atas untuk beribadah secara live streaming, pun bagi anak-anak pra SD secara live streaming di rumah masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Yang berikut, jemaat yang meninggal. Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Tiamsah Rumondang Seperina Pardede Buru Siagian beralamat di Komplek Pratama Asri C nomor 19 Bandung. Jemaat sektor 7812 Maban Seltim, tutup usia 74 tahun 10 bulan. Lahir tanggal 29 April tahun 1947 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu, pada hari ini, pada kebaktian pukul 7 pagi hari dan pukul 10.30, persembahan kebaktian kita akan sampaikan dalam 2 amplop. Yang pertama, untuk Huria, pembangunan gereja dan pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Nyonya T. Pardede Buru Siagian. Persembahan diserahkan setelah khotbah ke depan altar. Dan mulai hari ini, mohon perhatian kita, persembahan diserahkan ke depan altar dimulai dari jemaat yang duduk di barisan depan. Jadi tidak dari belakang lagi, dimulai dari depan, urut-urut ke belakang. Demikian nanti petugas bisa mengarahkan jemaat. Yang berikut, jemaat lahir berita sukacita. Pada hari Selasa 22 Februari 2022, di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang
anak pertama laki-laki bagi keluarga Christian Hutauruk Inang Borusi Tanggang, sektor 10 Pajajaran. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, dan marilah kita doakan kiranya anak tersebut tentunya bertumbuh di dalam Tuhan. Berita Dewan Koinonia. Yang pertama, seksi sekolah minggu, parenting dan rapat orang tua anak sekolah minggu. Jadi bagi orang tua ini perlu menjadi perhatian dan kehadirannya mungkin ya. Pada hari Senin tanggal 28 Februari pukul 10 WIB sampai 12 WIB akan diadakan parenting, rapat orang tua anak sekolah minggu dengan topik kegiatan sekolah minggu tahun 2022. Acara ini diadakan di Gereja HKBP Bandung Reformanda dengan mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan dan mungkin ada sedikit penekanan agar orang tua anak sekolah minggu minimal diwakili oleh salah satu orang tua dapat menghadirinya. Yang B, seksi AMA. Diinformasikan untuk seluruh AMA di gereja kita HKBP Bandung Reformanda bahwa kegiatan reguler seksi AMA HKBP Bandung Reformanda berupa yang pertama sermon AMA diselenggarakan setiap hari Rabu awal jam 18 sampai jam 19 dan pada minggu selanjutnya diisi dengan pembacaan renungan harian. Setelah acara sermon dan pembacaan renungan harian dilanjutkan dengan latihan KOR. Pengurus juga sedang merencanakan kegiatan lain selain KOR. Pengurus sangat terbuka untuk semua masukan dan sarannya. Agenda pada hari Rabu 2 Maret 2022 adalah latihan KOR dari jam 18 sampai jam 19. Setelah itu sermon bergabung dengan kebaktian Prapaskah. Diimbau kepada para AMA untuk menghadirinya. Semua aktivitas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Marilah para AMA dan seluruh AMA di gereja kita hadir pada setiap Rabu dan mengambil bagian dalam setiap aktivitas seksi AMA. Yang nomor 10, kebaktian Prapaskah. Pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 19 WIB akan dilayangkan ibadah Prapaskah di gereja kita. Kebaktian dipimpin oleh Pendeta Pitu Sinaga. Jemaat secara keseluruhan diundang untuk mengikutinya, tentunya juga dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang nomor 11, kita tetap ada renungan siaran langsung, renungan Simeon di Radio Maestro 92,5 FM pada jam seperti biasa hari Kamis jam 20 sampai 20.50. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi dengan lewat telepon interaktif nomor tertulis. Dan untuk kegiatan ini di gereja menghimbau agar kita juga boleh berpartisipasi, memberikan dukungan baik doa dan juga dukungan dana melalui pemberian penyampaiannya melalui kotak yang ada dekat pintu itu, pintu gereja kita ini bisa sampaikan melalui kotak itu. Yang berikutnya pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor gabungan dilaksanakan di gereja dan melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19 WIB. Pertanyaan hari Jumat 4 Maret 2022 dilayangkan oleh Pendeta Rodi Sebani dan liturgis Situa Nyonya J. Seret Budi Tumarang. Dan tuan rumah pertanyaan adalah dari sektor 7, 8, 12, 15 tim. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Yang ke-15, kebaktian hari ulang tahun ke-11 gereja kita. HKBP Resort ya, ulang tahun Resort, HKBP Resort Bandung Tengah dan HKBP Bandung Reformanda. Pada hari Minggu 6 Maret 2022, gereja kita akan melayangkan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-11 Gereja HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Khusus untuk kebaktian Minggu 6 Maret 2022, kebaktian pagi menjadi pukul 6.30. Jadi lebih awal. Pada kebaktian akan dilayangkan sakramen penjamuan kudus, kebaktian Minggu
6 Maret 22 bisa tertera kita sesuai dengan jadwalnya. Nomor 17, pendaftaran tim ibadah sore. Ini gereja menghimbau pada anak-anak remaja, anak-anak pemuda, jemaat kita untuk boleh mengambil bagian dalam kegiatan ini dengan menghubungi Bapak Pendeta Pitu Sinaga, nomor tertera di sini. Berikutnya nomor 20, himbauan mengenai COVID-19. Majelis menghimbau bagi jemaat yang terpapar virus corona COVID-19 agar dapat menginformasikan kepada gereja melalui situs sektor masing-masing, terkhusus bagi jemaat yang secara intensif datang ke gereja, yang tujuannya adalah agar gereja dapat mendoakan jemaat yang bersangkutan. Kita doakan jemaat yang sakit ini. Dan para hadu dapat melacak atau tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan jemaat tersebut, sehingga penyebaran virus corona di lingkungan gereja dapat diminimalisir dan para hadu dapat mengambil kebijakan yang lebih lanjut. Yang berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun Amar Inang dan saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya akan kita perhatikan mengenai keuangan, berita keuangan gereja kita. Selama 1 minggu ini, gereja menerima persembahan jemaat untuk huria sebesar Rp20.469.200, untuk pembangunan Rp854.200, dan untuk kantor pusat Rp2.470.100, lain-lain Rp300.000. Jemaat sekalian, demikian pengumuman gereja kita pada 1 minggu ini dan untuk minggu depan. Sekiranya ada kesalahan baik penulisan nama atau penulisan angka atau koreksi dalam hal pengumuman, jemaat boleh menyampaikannya kepada penatua gereja atau kepada kami di sini, kepada pendeta atau kepada bendahara dengan nomor tertera. Dan bagi jemaat kita, saudara-saudara yang mempunyai beban doa atau pergumulan atau mau konsultasi, bisa menghubungi Bapak Pendeta melalui telepon. Baik, berikutnya kami undang kita semua untuk menyatukan hati. Kita akan berdoa untuk mengangkat doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Bapa kami di dalam putra-Mu, penebus kami. Segala puji dan syukur padamu Tuhan, bahwa Tuhanlah senantiasa menyertai, membimbing kami dalam menjalani hidup kami hari demi hari, hingga saat ini dan sepanjang hidup kami, selama kami senantiasa setia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa membawa kami, sekiranya kami melakukan atau lari dari jalan kami, untuk kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur, sungguh bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang adalah setia menjaga dan memelihara kami umat Tuhan. Bapa di surga, syukur kepadamu untuk kesempatan boleh beribadah pada hari ini. Kami yang beribadah di gereja ini
dan saudara-saudara yang beribadah di rumah melalui live streaming. Itu semua adalah karunia, kesempatan kami boleh beribadah pada Tuhan, memuji, menyembah, menyembahkan Tuhan, mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Ini satu karunia bagi kami dan kami patut mensyukurinya. Ya Bapa surga, terimalah pujian dan persembahan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa surga, pada saat ini kami mau mengangkat doa pergumulan kami, doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa padamu untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa padamu Bapa, agar kiranya Tuhan memberikan hikmah, mengaruniakan kepemimpinan pemerintah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang mereka buat, kiranya kebijakan-kebijakan yang betul-betul berdasarkan dengan takut akan Tuhan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini Tuhan. Jauhlah kiranya dari para pemerintah, aparatur negara akan perbuatan korupsi, penyelewengan kekuasaan dan lain-lain yang merugikan bangsa dan negara, terlebih yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Tuhan membimbing mereka supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk demi semakin mendatangkan keadilan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Demikian juga aparatur negara, aparat keamanan, TNI, Polri yang berada di seluruh penjuru pelosok negeri ini, baik di perkotaan, perdesaan, sampai kepada perbatasan di antar negara, di tempat-tempat yang terpencil, baik di darat, di laut, dan di udara. Engkaulah yang berkati mereka, menemani mereka, menolong mereka dalam menjalani tugas mengamankan negara. Berkatilah juga keluarga mereka yang senantiasa menunggu mereka pulang dari tugas mereka. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan penuh jaminan sejahtera daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan semua unsur yang terkait dalam hal kesehatan. Kami mohon padamu Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, supaya tenaga kesehatan kami, bangsa Indonesia ini, boleh memberikan seluruh tenaganya untuk kebaikan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar khususnya penyakit COVID-19 ini Tuhan, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Jauhlah kiranya daripada mereka sakit penyakit Tuhan, supaya mereka boleh menjalani tugas mereka dan boleh Tuhan pakai untuk menyembuhkan banyak orang. Bapa surga, demikian kami berdoa Tuhan kepadamu, khususnya dalam hal COVID-19 ini, supaya bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia, dan kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, boleh dengan setia, tetap setia untuk menjalankan protokol kesehatan. Untuk kami boleh menghambat penyebaran, penularan virus ini ya Bapak. Tolong kami, kuatkan kami untuk setia menjaga diri kami dan menjaga orang lain dengan kami setia menjalankan protokol kesehatan. Dan juga berdoa kepada Tuhan senantiasa tak putus-putusnya, agar Tuhan boleh menolong bangsa ini, kami melewati masa kritis pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Bapa surga, kami berdoa padamu Tuhan, untuk seluruhnya bagi bangsa Indonesia, masyarakat yang terpapar COVID-19, Tuhan boleh tolong mereka untuk boleh mereka sembuh, sehingga boleh mereka kembali hidup dalam keadaan sehat dan melakukan aktivitas seperti biasanya Bapak. Dan sekiranya Tuhan, dan kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit saat ini Bapak, karena sakit yang secara umum, terlebih saat ini jemaat Tuhan yang mengalami sakit karena COVID-19. Kami mau sampaikan kepada Tuhan, bawakan mereka kepada Tuhan. Berdasarkan iman percaya kami, bahwa kami percaya, sungguh kami percaya bahwa Tuhan berkuasa dan mampu menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami bawakan mereka ya Tuhan, Amang Pendeta Oktorium Huta Barat, Gabriel Yemima Burupapahan, Ina Pendeta Huta Barat, Boris Tumorang, Situa Jamalia Pardamian Pasaribu Sarjana Hukum, Nyonya Pendeta Asirayat Bursilahi,
Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya Siombing Boru Pasaribu, Alvin Quartero Simanjuntak, Amang DC Nabi Tupulu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utauruk Boru Tobing, Amang M Tambun, Situa Institut Tambah Forman Pangeribuan MT, Esther Princess Grace Pangaribuan, Amang Situa GP Sirait. Puji Tuhan beliau ini kabarnya sudah negatif. Demikian juga Noah Goklas Purba, Junio Tanjung, Immanuel Silalahi, Nyonya J. Marpaung Boru Silaban, Amang M. Simbolon, Nyonya E. Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya Tabobolon Boru Samosir, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tabobolon, Amang Amanulang, Ricardo Napitupulu, Renaldi, Situa M. Sitanggang, Parasian Sihombing, Inang Nyonya B. Sinaga Boru Nababan, Nyonya Situa CL Situmuarang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Situa Emeritus L. Purba, Nyonya M. Purba Boru Sibagariang, Ernato Tion Boru Purba SPT, Ferdinand T. Purba, Nyonya T. Purba Boru Sitompul, Yolanda Erika Boru Purba, Yohana Melinda Boru Purba, Nyonya D. Huta Barat Boru Purba, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Situa Emeritus Dr. Andes FPH Marbun, Hans Joachim Parasian Pasaribu, Paula Nile Bulmat Tobing, Hedi Laura Patricia Boru Pasaribu, Rafael Hotasi Hamonangan Pasaribu, Jeremy Pandapotan Togatorob, William Sitomorang, Nyonya Lustin Sitomorang Boru Sitorus, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya M. Gultom Boru Stopul, Diva Amelia Boru Napitupulu. Tuhan, sedemikian banyak jemaat Tuhan yang menderita sakit. Bukan hal yang mustahil bagimu untuk kau bisa sembuhkan. Kami bawakan mereka ke dalam tangan Tuhan, ke hadapan-Mu saat ini. Karena kami teringat ya Tuhan, bagaimana di dalam Alkitab diceritakan 4 orang saudara membawa saudara yang sakit ke hadapan Tuhan Yesus. Dan yang sakitnya Tuhan sembuhkan. Karena iman keempat saudaranya ini akan kuasa Tuhan. Dan karena iman kami juga Tuhan, kepada Tuhan kami bawakan saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami percaya dan sungguh percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Kepadamu-lah kami serahkan mereka. Berkati keluarga yang merawat mereka. Berkati perawat dan dokter juga yang merawat mereka. Berkati juga Tuhan sekiranya ada obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak juga kami juga teringat untuk keluarga yang duka, yang mengalami duka beberapa hari yang lalu, yaitu keluarga Ibu T. Parede Boru Siagian. Kami buat padamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga untuk melalui masa duka mereka. Kami sangat merasakan bagaimana duka yang mereka alami. Karena mungkin kami juga semua Tuhan mengalami duka yang sama. Dan saat itu kami berdoa padamu Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa hadir di hati setiap mereka yang berduka. Agar mereka boleh senantiasa segera terhibur dan boleh kembali pada Tuhan mengucap syukur atas pertolongan dan penghiburan Tuhan. Ya Bapa surga, kami pun teringat untuk keluarga yang boleh mendapatkan berkat Tuhan, karunia Tuhan akan anak hadir di keluarga mereka. Kami membawakan mereka dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menolong mereka kedua orang tua boleh membesarkan anak mereka
yang Tuhan karuniakan kepada mereka, supaya mereka mengajarkan mereka akan firman Tuhan dan mengenalkan Tuhan bagi anak mereka, supaya anak-anak yang baru lahir ini boleh mendapat karunia iman kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan semakin besar dan tetap sehat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang selama 1 minggu ini berulang tahun. Biarlah di ulang tahun mereka saat ini boleh mereka merenungkan betapa besar berkat dan kasih Tuhan yang boleh mereka terima dalam kehidupan mereka. Untuk hari-hari ke depan, bolehlah saudara-saudara kami ini yang berulang tahun boleh menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa kepadamu untuk saudara kami, anak jemaat Tuhan yang tahan hentinya kami bawakan dalam doa kami, yaitu untuk Timotius Simbolon. Kami rindu dan kerinduan keluarga agar anak kami ini boleh semakin lancar dalam berkomunikasi. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Kami percaya, sungguh kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang agung, rencana yang indah bagi anak kami Timotius Simbolon ini. Dia akan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga. Bapak di surga, kami juga rindu kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merindukan akan kehadiran anak di rumah tangga mereka, akan kerinduan akan teman hidup, kerinduan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru lulus sekolah, rindu akan mendapatkan pekerjaan, dan jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Kami bawakan kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan mendengar pergumulan mereka dan menolong mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka. Ajar mereka Tuhan terus nantinya berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa atas mereka. Bapa surga, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak kami, anak gereja Tuhan yang masih bersekolah, mulai dari TK, prasekolah, TK, sampai pada perguruan tinggi. Mampukan mereka Tuhan untuk mereka menyelesaikan masa pendidikan mereka. Berikan kepandaian, kepintaran, dan cukupkanlah apa yang mereka butuhkan selama masa sekolah mereka. Supaya mereka boleh meraih cita-cita mereka, untuk mereka boleh berkarya dalam kehidupan mereka kelak, terlebih memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Bapa, kami saat ini juga mengangkat doa kami untuk jemaat Tuhan, pagaran gereja kami, yaitu HKBP, persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Engkau tahu Tuhan sejauh mana pergumulan mereka, sejauh mana pelayanan mereka di sana. Engkaulah yang kami mohonkan. Muatkan mereka, menguatkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan juga penatua di tempat masing-masing, untuk mereka tetap semangat melayani Tuhan dan melayani jemaat gereja Tuhan di sana di persiapan Lembang dan persiapan Sumedang. Ya Bapa di surga, sungguh Tuhan masih banyak yang kami rindu bawakan pada Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, juga pergumulan pribadi kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bapa, doa ini jauh dari sempurna, kami mohon kiranya Roh Kudus telah menyempurnakan di hadapan Tuhan. Dan dengarlah doa ini yang kami sampaikan di dalam nama Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita menyerahkan kepadamu semuanya.
bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Saya juga mau menyapa kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu dan para pemuda yang mengikuti ibadah ini dari kediaman kita masing-masing melalui saluran online kita. Selamat hari Minggu, mudah-mudahan masih diberikan kesabaran, ya, bahkan juga sukacita tidak akan pernah kehilangan ketika sebagian besar daripada Bapak Ibu harus isolasi mandiri sekarang di kediaman kita masing-masing, bahkan yang harus mondok di rumah sakit, demikian juga yang masih harus melampaui sakit menahun yang sudah terbaring lama di tempat tidur. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat dan sukacita itu. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi ini, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 10 sampai ayat 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pikir kita semua setuju bahwa hal yang selalu menyemangati kita dalam kehidupan ini, bahkan sesulit apapun itu, ya, serumit apapun itu, yaitu ketika kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan, ya. Ketika kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Bahkan pengharapan yang akan tetap kita pelihara itu akan menguatkan kita, ya, akan menguatkan kita untuk melihat bahwa esok itu pasti lebih baik daripada hari ini. Ke depan itu pasti akan lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau kita bergumul dalam tema pada minggu ini, ya, 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Sexagesima, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tentu ini akan mengetuk hati kita, semua kita yang ibadah hari ini, ya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini bagaimana kebenarannya? Ya. Ini bagaimana sebenarnya pembuktiannya? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa memang salah satu yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain adalah harapan. Harapan itu pasti, ya. Sekecil apapun itu, ya. Anak muda, ya, yang baru menikah, kemudian juga di posisi setengah umur, bahkan juga di posisi sudah melewati setengah umur, tetap akan memelihara apa yang saya katakan ini, harapan, ya. Karena memang kita paham betul bahwa harapan adalah merupakan satu prasyarat yang membuat kita hidup, gitu. Yang membuat kita akan tetap hidup dan tetap akan bertahan. Apapun yang kita lakukan, ya, sekecil apapun itu, ketika itu diawali daripada niat, tentu ada harapan di situ. Ya, proses belajar yang dijalani oleh anak muda, walaupun terkadang harus sampai subuh dia harus tidur, gitu kan. Dan kemudian orang tua juga yang harus terus berdoa, walaupun anak dan keluarga besar dia itu tidak bersama dengan dia, mungkin bisa berlainan kota, berlainan tempat,
dia tidak bisa melihat dengan matanya secara langsung, dia akan tetap mendoakan itu supaya itu sehat-sehat semua di tengah-tengah perantauan. Ya, keluarga juga yang baru membangun keluarga juga ada harapan supaya tidak ada keributan, supaya ada rezeki, supaya diberikan keturunan. Ya, gereja juga seperti itu, punya harapan. Dan walaupun kita tahu bahwa di depan mata kita, ya, di depan penglihatan kita langsung, bahwa mungkin jauh harapan itu. Ya. Terkadang juga dalam doa-doa kita juga, ya, dalam pergumulan kita juga, kita selalu ditantang untuk memastikan apakah memang saya masih memiliki harapan atau tidak. Saya masih percaya akan harapan itu atau tidak. Nah, memang kita sadar betul bahwa harapan bukan sesuatu yang langgeng. Bukan sesuatu yang langgeng dalam arti sesuatu yang memang kita akan ketemu dalam satu waktu apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Kita pastikan itu. Tapi kita akan tidak mau akan kehilangan itu, apapun itu gitu. Makanya kalau ketika kita kehilangan pengharapan itu, ya apa yang terjadi? Yaitu yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, yang sudah melihat bahwa inilah akhir segalanya. Saya katakan tadi bahwa itu tidak ada dalam ciptaan yang lain, itu betul. Coba kita lihat kan, mana pernah kerbau itu bunuh diri kan? Gak pernah kambing bunuh diri. Tapi manusia mau bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan yang saya katakan tadi itu, pengharapan. Bahkan di masa-masa sulit yang harus memberikan kepada kita banyak pembatasan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, modal utama kita hidup adalah pengharapan. Kita berpengharapan, selama itu juga kita hidup. Dan selama kita hidup, kita akan terus berpengharapan. Renungan pagi ini adalah renungan daripada hamba Tuhan Yesaya yang memberikan satu pengharapan yang jauh sekali. Masih jauh. Coba kita lihat ya, hujan dan salju turun dari langit tidak akan kembali ke situ. Itu kan kepastian. Dan kita tahu memang tidak akan kembali. Hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ. Melainkan dia akan mencair, kemudian dia akan mengairi. Apa yang dia lewati, apa yang dia aliri, dia akan airi itu. Nah, kenapa Yesaya katakan ini atau dalam kondisi bagaimana dia mengatakan ini? Bapak Ibu, memang bagaimana dengan kesetiaan yang selalu dipertaruhkan itu, nah tentunya itu juga akan mewarnai kehidupan umat Tuhan pada awalnya. Kita tahu persis bahwa mereka adalah bangsa yang sulit untuk setia. Sangat-sangat sulit untuk setia. Bahkan selalu kedapatan. Nah, oleh karena itu apakah memang mereka sadar betul bahwa mereka harus dibuang ke Babel? Kalau mereka harus menjadi hamba di Babel, ya, apakah itu membuat mereka sadar bahwa itu adalah akumulasi daripada semua kesalahan dan dosa-dosa mereka? Ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu. Artinya, kalau kita merasa hidup tidak berpihak kepada kita, sesuatu yang sulit itu datang tidak pernah berhenti gitu kan, berkepanjangan. Nah, ada orang yang kompensasinya mungkin dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan teman, tanpa pertama dulu mau berefleksi, ya mungkin ini adalah bagian daripada kelemahan dan kesalahan saya yang sudah berkepanjangan. Mungkin saya mendukakan hati Tuhan, saya tidak setia kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Yesaya mengumandangkan ini, dia mau melihat bagaimana kesetiaan manusia yang sebenarnya tidak boleh dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan. Pikiran manusia yang sebenarnya tidak boleh dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan itu. Oleh karena itu memang saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga, ya kita bisa dengan ibadah kita, dengan doa kita, bahkan semua kita sangat jaga ini, tetapi jawaban Tuhan itu mungkin masih jauh dengan apa yang menjadi doa dan harapan kita. Mungkin bisa ditunda. Nah, oleh karena itu, kita akan mengatakan ternyata saya harus lebih sabar, ternyata saya harus lebih bertahan untuk lebih lama lagi karena waktu yang kemungkinan masih panjang gitu. Oke, gak ada masalah dengan prediksi-prediksi ya, dengan catatan-catatan ilmuwan orang-orang pintar ya. Tapi ternyata kita juga memang harus sadar betul bahwa kita memang diminta Tuhan harus lebih sabar dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita bisa pahami. Sama dengan keadaan yang kita alami saat ini kan. Kita sudah mulai mau lari 80, ternyata sekarang kita harus paksa lagi rem, kemudian kita harus lari 20 sekarang gitu kan. Ini keadaan kita. Mengawali rapat gereja kemarin kita sudah mau lari 120, tapi ternyata Tuhan katakan tolong rem, kamu harus kembali kepada lari 40 katanya.
kembali ibadah kita harus seperti ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan para orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu memang ada jarak yang cukup jauh. Ya, coba kita lihat teks kita ini. Apa dikatakan di ayat 8? Ayat 8 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. 2 kali dikatakan bukan, bukan. Nah, kemudian ayat 9 menyentak kita, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku. Ya, bukan, dan kemudian dikatakan tinggi. Dipastikan, Bapak Ibu, dipastikan sesuatu yang tidak boleh dalam kehidupan kita adalah ketika kita memaksakan subjektif dalam kehidupan kita ini. Ketika kita harus dibawa untuk lebih objektif di dalam kehidupan kita ini. Ini yang sulit ya. Godaan kita sering sekali sangat-sangat subjektif. Membenarkan diri kita, memastikan bahwa kita di pihak yang benar, tanpa atau kita kehilangan sesuatu yang objektif. Bahkan untuk memahami kehendak Tuhan, untuk memastikan inikah kehendak Tuhan. Orang-orang muda juga dengan godaan subjektif. Keluarga-keluarga juga digoda dengan subjektif. Dan semua kita harus berhadapan dengan godaan-godaan subjektif ini. Bahkan terkadang kita merasa kita lebih maju untuk memastikan, padahal sebenarnya kita jauh dari apa yang dikatakan sesuatu yang objektif. Kehidupan yang dibangun dengan objektif akan membawa kita untuk lebih jujur dan lebih jujur melihat keadaan ini, tanpa pernah melihat ada kebenaran di pihak kita, tanpa pernah melihat bahwa ada sesuatu yang lebih di pihak kita. Orang-orang yang objektif akan sadar betul bahwa di sana sini dia memiliki kelemahan-kelemahan. Bahkan perjalanan hidup kita selalu akan ditandai oleh pertanyaan, memastikan kehendak Tuhan, memastikan jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dengan rancanganmu. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang-orang yang selalu melihat dengan objektif adalah lebih ke arah mana? Lebih ke arah kepasrahan, lebih ke arah keikhlasan, lebih ke arah kejujuran untuk melihat semua ini dengan objektivitas. Walaupun kita sadar betul bahwa itu sesuatu yang sulit. Sadar kita sebagai ciptaan dan Dia adalah pencipta. Kesadaran kita sebagai oknum ciptaan, oleh karena itu kita tidak akan bisa menentukan sesuatu hal kepada pencipta. Sama seperti seorang yang sudah di tangannya tanah liat, dia berkuasa untuk membentuk tanah liat ini mau jadi asbak, mau jadi centong nasi, mau jadi apa, periuk kuali, tergantung kepada pencipta. Karena di tangannya tanah liat dan dia bebas mau membentuk ini seperti apa. Apa yang bisa dikatakan oleh tanah liat? Dia hanya berdiam diri dengan ikhlas. Sama dengan kehidupan kita ini. Tidak ada masalah dengan prediksi target pencapaian. Itu proses. Seperti renungan hari Jumat itu. Ya, proses itu. 4 jenis tanah itu kan. Soal pertumbuhan itu soal Tuhan itu. Bentuk tanah, tekstur tanah, tapi ukuran terakhir adalah bertumbuh atau tidak. Di satu sisi, ya, doa kita, kalau kita katakan tadi bagaimana memastikan kehendak Tuhan, memastikan jalan Tuhan, di satu sisi kita mempergumulkan doa kita itu, ya, doa Bapa kami itu, Matius 6 ayat 10. Ketika kita memastikan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kan gitu kan? Jadilah kehendak-Mu. Ada keikhlasan,
ada kepasrahan dalam ketidakmengertian kita, dalam ketidakpahaman kita itu. Itu hebat. Mengaminkan di ketidakmengertian kita dan di ketidakpahaman kita dengan katakan, jadilah kehendak-Mu. Jujurkah kita dengan itu? Kan di situ persoalannya. Jadilah kehendak-Mu. Beda rancangan Bapak Ibu. Kita akan tetap melihat sukacita, lihat peluang. Holani nama. Hanya itu. Dalam sesuatu yang sulit, pahit, bahkan tidak mungkin. Kenapa harus Raja Kores yang dipakai Allah untuk membawa umat itu pulang kembali? Dengan Yerusalemnya, dengan bait sucinya, dengan semua yang pernah indah dan luar biasa. Walaupun itu sudah hancur berantakan, kan begitu kan? Kenapa harus Raja Kores yang dipakai Allah? Sesuatu yang sulit. Tapi tolonglah percaya. Pastikan percaya. Kan di situ dia. Bahkan harapan yang ditawarkan oleh Yesaya di renungan kita ini bukan harapan murahan. Kalau dia katakan, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun kita diminta untuk lebih sabar gitu. Dalam memastikan bahwa itu tidak pernah sia-sia gitu. Sarupa di dohon parsaurata teh. Parsaurata di PA, di sermon, di ibadah malam, di parmingguan. Ya ada songoni marhata-mata majoda. Ya ada songoni ro jemaat kan. Perdita nami ai jami tamu nanaking ngai jami tahok kamui 2 minggu dah salpuin nak. Jadi las rohani perdita mau lihat mak dinguk do fe jami tai. Ai unak polan yan jami tahok kamu be musai. Innai mana tu perdita ai. Jero ma perdita mandok. Ai sojo. Ngabui dihangudu hokko jalan ngabui terjalohon waeng jami tai. Ai badian mau lope inna kan. Atong molo mau lope terus lope ikut begium mucamitaina. Kau masih harus terus untuk mendengar renungan itu. Kan tantangan kita sering kita dibawa kepada sesuatu yang enak gitu. Gimana supaya ini penglihatan ini melihat hal-hal yang objek-objek yang enak gitu. Pengecapan, penciuman, pendengaran juga gitu. Hape lupa kita najuk-juk doholan masuk ke mana sianon, dungi lupus masyanon. Gak ada yang tinggal begitu kan? Ya ketika gak ada yang tinggal, ya gimana mau follow up-nya gitu? Gimana mau nindak lanjuti kalau gak ada yang tinggal gitu? Nah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu memang kalau firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada sia-sia, kenapa kita membuat itu menjadi sesuatu yang sia-sia? Kita akan berusaha dalam kehidupan kita ini tetap menjadi pribadi yang setia ya. Suami setia kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua juga kepada anak. Bahkan setia kita dengan semua dunia kerja kita, dengan semua tanggung jawab kita. Bahkan kita mau survive dengan itu, kita mau tampil dengan sebaik mungkin dengan semua tanggung jawab kita. Supaya kita tidak kehilangan orang tua, di anak juga tidak kehilangan kepercayaan. Bahkan kita mau supaya anak itu tetap mengidolakan kita sebagai orang tua. Dan kita akan mengatakan bahwa kau adalah anak dan guru yang luar biasa kepada orang tuamu. Tapi dalam perjalanan sering terjadi seperti yang kita tidak harapkan itu. Bahkan kalau kita kembali kepada teks ini, bisa nggak bangsa ini sadar bahwa kalau mereka harus menjadi hamba di Babel, terbuang, hatoban, itu adalah bagian daripada ketidaksetiaan mereka yang sudah begitu lama, berlarut-larut, berkepanjangan.
Nah, di balik itu masih mampukah untuk melihat bahwa masih ada masa depan, masih ada hari esok yang lebih baik, sehingga tidak larut dalam pergumulan-pergumulan itu, bahkan menikmati di hata-hata dihanguluhon situasi nasional ini? Tentu tidak, tentu tidak. Roh Tuhan memampukan kita untuk menginisiatif, ya, untuk melihat celah-celah keadaan itu, sesulit apapun itu. Itu yang dikasih Tuhan sama kita. Ada hikmat, ada wisdom kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan untuk melihat sesuatu yang sulit itu dan belajar untuk mensiasati supaya dia tidak kehilangan apa yang saya katakan tadi, harapan itu. Oleh karena itu memang mari kita lihat ya, kalau Yeremia 29 ayat 11 mengatakan harapan masa depan, sampai di mana kita serius mengikuti Dia, sampai di mana kita serius mengikut Tuhan, seperti epistel itu, rancangan damai sejahtera itu dipastikan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Saya pikir kita setuju bahwa hanya orang yang setia yang mampu memastikan itu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aliadong naking nahudoki memang objektif kita. Ya. Bahkan di situasi tanah perbudian kita lebih objektif bahwa memang ini adalah, kalau kita katakan ini bentuk daripada tes ya, bukan temptation ya. Kalau tes itu supaya Tuhan mau kita naik kelas. Kalau temptation itu asa marjaya do hita setawi. Tapi kalau keadaan ini membuat kita supaya naik, tentu kita pahami itu adalah sesuatu yang Tuhan pastikan diketahui keadaan yang kita alami saat ini. Jadi ini tidak akan membuat kita putus asa gitu. Karena kita sadar betul bahwa kita akan berusaha keluar dari keadaan ini. Yang berikut juga, renungan ini mau mengingatkan kita, percaya kepada Yesus itu sesuatu yang tidak mudah. Ada yang harus kita pelihara, harapan. Harapkan masa depan, oleh karena itu, kita percaya bahwa masih bisa ada perbaikan. Petani harapkan panen, tapi dia tidak menabur, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan ketika dia menabur juga, segala kemungkinan bisa terjadi. Ada gagal, ada wereng, ada hama. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi tidak akan mungkin ada hasil kalau dia tidak menabur. Kemana kita tuju, itu jauh lebih baik daripada seberapa cepat kita melaju. Dalam kehidupan kita sering kita terjerumus kepada itu. Kita lari 80, kita lari 140, tapi nggak tahu kita mau lari kemana. Kemana kita tuju itu lebih baik daripada seberapa cepat kita melaju. Kita lebih jujur dengan prosesnya itu, pelan-pelan. Naik tu dia duhitan wae. Kita mau kemana dalam hidup ini? Itu jauh lebih jujur daripada seberapa cepat kita melangkah. Akamanginang tutumar saur dohot hatani di bata. Bersama dengan firman Tuhan yang tidak akan kembali sia-sia. Haporsiai supaya dia tidak kembali sia-sia. Dalam persekutuan kita juga. Mengikuti sermon, doa, ya. Tapi tetap kita subjektif seperti yang saya katakan tadi itu tidak objektif. Memang sulit untuk menikmati buahnya, sulit. Oleh karena itu sampai sejauh mana kita bisa melihat bahwa firman itu, ya, seperti lagu itu kan, memang dia betul-betul pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau dia pelita, dia akan di depan kita.
Kalau dia terang, tentu dia akan selalu memberikan warna dalam kehidupan kita ini. Kita bisa pastikan itu bahwa kita lebih jujur dalam kehidupan ini, lebih menikmati ini, bahkan juga lebih ikhlas dengan segala sesuatu gitu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Bahkan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mensyukuri ini. Ya, sesulit apapun. Karena kita masih melihat ada yang lebih baik setelah keadaan ini. Ya. Saya tahu, kita semua tahu, ada pergumulan kita, siapapun kita, jemaat dan pelayan, ada pergumulan. Sifatan rasa tarhatahud. Terkadang kita tidak mampu, kita mau curhat sama siapa dengan semua pergumulan kita ini. Tapi ketika kita memastikan dengan firman Tuhan, kita masih melihat bahwa ada peluang, ada yang lebih baik. Oleh karena itu, ini akan tetap kita jaga, kita bangun dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga mau pastikan hubungan kita dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dalam seminggu yang sudah kami lewati. Sebelum kami akan memasuki satu minggu yang baru. Dengan semua hal-hal yang baru, tantangan-tantangan dan peluang yang baru. Dahului kami Tuhan Yesus. Firman-Mu ingatkan kami bahwa firman-Mu itu tidak kembali sia-sia. Biarlah itu selalu mengingatkan kami untuk percaya bahwa Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami dengan cara-Mu. Ingatkan kami Tuhan dengan itu, semua jemaat dan semua pelayan-Mu. Bahkan dengan semua target pencapaian dan semua harapan kami. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.